Halo semuanya, coba bayangin ada satu dokumen raksasa setebal 3.000 halaman yang diklaim bakal mengubah total wajah penegakan hukum di Indonesia. Ya, kita lagi ngomongin draft laporan resmi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri atau KPRP. Jujur aja, baca ribuan halaman bahasa hukum itu pasti bikin pusing dan makan waktu banget kan? Tapi tenang aja, karena di penjelasan materi kali ini, saya udah nyaring dan ngebedah poin-poin paling krusialnya khusus buat Anda, biar gampang dicerna. Oke, mari kita langsung masuk ke inti masalahnya. Ada satu pertanyaan fundamental peninggalan zaman Romawi kuno yang diangkat lagi sama pengamat Rocky Gerung. Qui custodiet ipsos custodes, yang artinya siapa yang mengawasi para pengawas itu sendiri. Pertanyaan kritis ini benar-benar jadi jangkar dari semua perdebatan kita hari ini soal posisi dan fungsi kepolisian di tengah masyarakat sipil. 3.000, ya 3.000 halaman. Ini bukan sekedar angka acak. Ini adalah tebalnya draft laporan reformasi yang diserahin langsung ke meja presiden. Di dalam tumpukan kertas raksasa ini, ada diagnosis mendalam dan resep dari pemerintah soal apa aja yang salah dan gimana cara perbaikinya. Tenang, kita nggak bakal bahas semuanya. Kita cuma bakal rangkum perdebatan yang padat banget ini jadi poin-poin netral yang langsung to the point. Jadi, roadmap kita hari ini simple. Pertama, dorongan untuk reformasi. Kedua, perubahan struktural dan institusional. Ketiga, memperbaiki kultur kepolisian. Keempat, perubahan aturan dan pelatihan. Dan terakhir, kritik dan tantangan yang tersisa. Kita mulai dari bagian pertama, dorongan untuk reformasi. Perubahan masif kayak gini tuh jarang banget terjadi kalau nggak ada desakan publik yang luar biasa kan? Mahfud MD sempat cerita betapa ngebutnya komisi ini bekerja. Bayangin aja, dibentuk bulan November dan cuma dalam waktu 3 bulan mereka udah ngeberesin tugas utamanya. Terus bulan April, laporannya udah mendarat di meja presiden. Alur waktu yang kilat ini jelas banget nunjukin kalau tingkat urgensinya emang udah di level tertinggi. Terus apa sih pemicu utamanya? Penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi belak-belakan ngebahas ini. Puncak kemarahan publik itu meledak pas insiden unjuk rasa bulan Agustus, di mana aparat di lapangan kerasa lambat banget ngerespons. Dan yang paling parah, ada stigma kuat yang udah nempel di kepala masyarakat, no viral, no justice. Orang-orang ngerasa keadilan tuh baru bisa jalan kalau kasusnya udah keburu viral di medsos. Nah, frustrasi inilah yang benar-benar jadi katalis lahirnya komisi tersebut. Lanjut ke bagian kedua. Perubahan struktural dan institusional. Nah, ini mulai menarik nih. Pilar pertama ini tuh fondasi soal di mana sih posisi polisi dalam struktur negara kita. Sempat rame kan perdebatan apakah Polri itu sebaiknya ditaruh di bawah sebuah kementerian khusus biar kontrolnya lebih gampang. Tapi akhirnya pemerintah udah mutusin kepolisian bakal tetap di bawah komando langsung presiden. Menurut mereka, akar masalah selama ini bukan karena polisi langsung lapor ke presiden. Tapi perombakan gedenya ada di sini nih. Kayak yang sempat dibahas Karni Ilyas dan Mahfud MD, Kompolnas yang lama itu sering banget dikritik karena ujung-ujungnya terkesan cuma jadi humasnya polisi aja, nggak punya taring. Nah, Kompolnas yang baru ini didesain beda total. Mereka bakal jadi pengawas eksternal yang murni independen, melibatkan tokoh masyarakat sipil, dan yang paling krusial, mereka punya kekuatan eksekutorial buat memaksakan sanksi. Ini jelas sebuah game changer. Masuk ke bagian ketiga. Memperbaiki kultur kepolisian. Karena jujur aja, struktur atas mau diubah kayak apapun, nggak bakal ngaruh kalau kelakuan aparat di jalanan tetap sama. Laporan ini belak-belakangan banget nyatet 10 penyakit budaya yang bener-bener merusak institusi dari dalam. Mulai dari gaya aparat yang masih militaristik, hedonisme alias suka pamer kemewahan, korupsi, perasaan impunitas atau ngerasa kebal hukum, sampai fenomena silent code, di mana mereka saling nutupin kesalahan temannya. Belum lagi keterlibatan nyata di backing ilegal, judi, sama narkoba. Perilaku-perilaku inilah yang bikin masyarakat jadi malas dan narik jarak dari polisi. Terus solusinya gimana? Komisi ngerekomendasiin buat balik lagi ke akar, yaitu Tribrata. Dan Tribrata ini bukan cuma teks hafalan buat para taruna ya, ini tuh nilai filosofis yang sejatinya menempatkan polisi murni sebagai pelayan, pelindung, dan teladan demokrasi buat negara. Nilai-nilai inilah yang dianggap udah mulai pudar dan harus buru-buru di-restart lagi. Mahfud MD ngasih analogi yang brilian banget soal ini. Beliau ngibaratkan citra kepolisian itu kayak karakter di film. Belakangan ini, gara-gara ulah oknum dengan kultur negatif tadi, publik sering lihat polisi sebagai tokoh antagonis, musuhnya masyarakat. Nah, tujuan utama reformasi ini adalah buat muter balik paradigma itu 180 derajat. Gimana caranya? Polisi bisa balik lagi jadi tokoh protagonis.
idola dan pahlawan yang emang diharapkan kehadirannya sama warga. Kita pindah ke bagian keempat, perubahan aturan dan pelatihan. Mengubah budaya yang udah mengakar pastinya nggak bisa kan cuma modal imbauan moral doang. Harus ada aturan sistem yang mengikat. Makanya pemerintah nargetin revisi aturan secara besar-besaran, ada 24 peraturan Kapolri dan 8 peraturan kepolisian yang dijadwalin rampung sampai tahun 2029. Aturan ini dibikin buat ngatur ulang segalanya, dari gimana mereka direkrut sampai standar pelayanan operasional waktu lagi di lapangan. Tapi muncul satu pertanyaan kritis. Apa iya petugas yang lagi capek patroli di jalanan bakal baca aturan hukum tebal-tebal itu? Nah, Arianto Sutadi ngasih ide yang sangat taktis. Sederhanakan aja bahasa hukumnya jadi poin-poin singkat. Terus bikin semacam buku saku digital tentang do's and don'ts, apa yang boleh dan nggak boleh. Panduan simpel ini tinggal disebar langsung ke handphone setiap anggota, biar gampang dipakai sehari-hari. Mantan Wakapolri, Pak Ugroseno, juga nyumbang ide-ide yang merakyat banget nih buat narik simpati publik. Misalnya, wajibin petugas berseragam buat naik transportasi umum. Terus yang simpel-simpel aja deh, gratisin parkir di kantor polisi biar warga nggak sungkan kalau mau lapor. Dia juga ngusulin integrasi pendidikan kepolisian dengan universitas umum, biar polisi muda kita ini nggak terisolasi dari pergaulan masyarakat sipil. Praktis dan masuk akal banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian kelima, kritik dan tantangan yang tersisa. Dari tadi konsep pemerintah kedengarannya meyakinkan banget ya. Tapi kita harus lihat dari sisi sebelahnya juga. Rocky Gerung ngasih kritik yang lumayan nyelekit. 3.000 halaman reformasi ini nggak bakal ada artinya sama sekali kalau nilai-nilai dasar demokrasi di negara kita malah perlahan menghilang. Intinya, tumpukan kertas aturan prosedural tuh nggak bakal bisa nambal kerusakan institusi kalau fondasi demokrasinya sendiri diabaikan. Tokoh masyarakat sipil kayak Haris Azhar dan Saud Situmorang juga mempertanyakan realita di lapangannya. Logikanya gini, dengan beban kerja yang 24 jam non-stop, apa ya aparat bakal benar-benar sempat mahamin aturan baru itu? Terus, ancaman intervensi politik gimana? Belum lagi soal gagalnya sistem merit, di mana naik pangkat itu kadang lebih mentingin titipan dan koneksi dibanding prestasi beneran. Kalau ini nggak diberesin, wajar aja mereka skeptis dan takut dokumen tebal ini cuma jadi perubahan kosmetik doang. Jadi poin krusialnya begini, akar masalahnya ini bisa ditarik jauh ke sejarah kita. Para kritikus berargumen kalau kepolisian di negara pasca kolonial kayak Indonesia ini seringkali masih mewarisi mentalitas represif dari zaman penjajahan dulu. Makanya, reformasi yang sejati itu butuh keberanian yang luar biasa buat mengupas habis DNA kemiliteran masa lalu dan benar-benar bertransformasi ngerangkul nilai-nilai masyarakat sipil yang modern. Yang pada akhirnya ngebawa kita ke satu pemikiran provokatif buat direnungkan bareng-bareng. Apakah resep setebal 3.000 halaman dari pemerintah ini, dengan semua struktur dan aturan barunya ini, udah benar-benar cukup kuat buat nyembuhin budaya institusi yang udah nancep selama puluhan tahun? Ataukah perjalanan menuju keadilan yang sesungguhnya ini masih butuh waktu dan pengawasan tanpa henti dari kita semua? Silakan Anda simpulkan sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin penjelasan materi yang cukup padat ini. Tetap kritis, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.